Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Aku Anissa Fauzia, kelas 4E D4 Akuntansi Manajerial di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai memasarkan produk dan jasa. Yuk kita sama-sama evaluasi hasil belajar kita pekan lalu. Materi pertama yaitu pemasaran. Apa sih pemasaran itu? Pemasaran adalah aliran produk secara fisik dan ekonomik dari produsen melalui perdagangan antara perantara ke konsumen. Selanjutnya yaitu konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran ini ada 3. Yang pertama, kebutuhan atau needs. Kedua, keinginan atau wants. Dan terakhir ada permintaan atau demands. Kebutuhan adalah keadaan dirasakannya kekurangan atau ketidakberadaan kepuasan dasar. Kebutuhan bersifat universal dan mendasar, tidak diciptakan oleh pemasar, melainkan sudah ada dalam sifat biologis dan kondisi manusia. Contohnya, kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, rasa aman, pakaian, atau kepemilikan. Yang kedua yaitu keinginan. Keinginan adalah hasrat akan pemuas spesifik dari kebutuhan tersebut. Keinginan dibentuk oleh budaya, kepribadian individu, dan lingkungan sosial. Kebutuhan yang sama bisa diterjemahkan menjadi keinginan yang berbeda. Contohnya, kebutuhan akan makanan. Ini contohnya seperti keinginan untuk makan nasi goreng ataupun pizza. Yang ketiga yaitu permintaan. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya atau daya beli. Keinginan menjadi permintaan ketika konsumen memiliki uang dan kemauan untuk menukarkannya dengan produk atau jasa tertentu. Contohnya, keinginan akan mobil seperti mobil sport mewah. Ini menjadi permintaan hanya jika orang tersebut memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Selanjutnya ada 9 fungsi pemasaran. Yang pertama yaitu fungsi perdagangan. Perencanaan yang berkenaan dengan pemasaran produk, barang atau jasa yang tepat, dalam jumlah yang tepat, harga yang selaras, termasuk di dalamnya faktor-faktor lain seperti bentuk, ukuran, kemasan, dan yang kedua yaitu fungsi pembelian. Peranan perusahaan dalam pengadaan bahan sesuai dengan kebutuhannya. Fungsi ketiga yaitu fungsi penjualan, meyakinkan orang untuk membeli suatu produk, barang ataupun jasa yang mempunyai arti komersial baginya. Selanjutnya yaitu fungsi keuangan. Fungsi keuangan merupakan usaha untuk mencari dan mengurus modal dan kredit yang langsung bersangkutan dengan transaksi dalam mengalirkan produk. Selanjutnya yaitu fungsi pergudangan, yaitu menyimpan barang selama waktu produk tersebut dihasilkan dan dijual. Kemudian ada fungsi standarisasi, yaitu penetapan batas-batas elementer berupa perincian-perincian yang harus dipenuhi oleh produk, termasuk di dalamnya grading, yakni memiliki kesatuan dari suatu produk yang dimasukkan ke dalam kelas-kelas dan derajat-derajat yang sudah ditetapkan dengan standarisasi. Selanjutnya yaitu fungsi keuangan. Fungsi keuangan merupakan usaha untuk mencari dan mengurus modal dan kredit yang langsung bersangkutan dengan transaksi dalam mengalirkan produk. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi komunikasi, yaitu segala sesuatu yang dapat memperlancar hubungan di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Dan yang terakhir ada fungsi resiko. Fungsi ini adalah untuk menangani atau menghadapi resiko kerugian karena kerusakan, kehilangan, atau anjloknya harga di pasaran. Materi selanjutnya yaitu segmentasi pasar atau segmenting. Strategi pemasaran modern secara umum terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama ada segmenting atau segmentasi, yang kedua ada targeting atau penargetan, dan yang ketiga ada positioning atau penentuan posisi. Segmenting adalah proses membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil atau segmen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Yang kedua ada targeting. Targeting adalah proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani. Dan yang terakhir positioning.
atau penentuan posisi, yaitu tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang jelas, unik, dan diinginkan di benak konsumen target dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya ada penentuan target perusahaan. Penentuan target perusahaan ada 4. Yang pertama, sasaran harus diurutkan secara hierarkis. Kemudian yang kedua, sasaran pendapat harus dinyatakan secara kuantitatif. Yang ketiga, ada sasaran yang ditetapkan harus realistis. Dan yang terakhir, sasaran harus konsisten. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran atau konsep marketing mix 7P. Ini merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk merancang strategi pemasaran, terutama di sektor jasa atau layanan. Ini merupakan perluasan dari 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Baik, mari kita bahas masing-masing bauran pemasaran ini. Yang pertama ada produk, yaitu barang atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, termasuk fitur, kualitas, branding, dan kemasan. Fokus utamanya ini yaitu apa yang akan dijual, yaitu biaya yang harus dibayar konsumen untuk memperoleh produk yang memengaruhi profitabilitas dan persepsi nilai. Fokus utama price yaitu berapa nilai yang dipertukarkan. Selanjutnya yaitu place atau tempat. Ini merupakan saluran distribusi, lokasi penjualan atau platform digital yang memastikan produk mudah diakses oleh target pasar. Fokus utama place ini yaitu di mana produk dapat diperoleh. Yang keempat ada promotion atau promosi. Ini merupakan aktivitas komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk ataupun merek. Fokus utamanya yaitu bagaimana produk ini dikomunikasikan. Yang kelima ada people atau orang. Ini merupakan semua staf, karyawan, atau SDM yang sangat berinteraksi dengan pelanggan yang sangat menentukan kualitas layanan. Fokus utamanya itu yaitu siapa yang memberikan layanan. Yang keenam ada proses, yaitu mekanisme, alur kerja dan prosedur yang terlibat dalam penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. Fokus utamanya yaitu bagaimana layanan ini disampaikan. Dan yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik, yang merupakan lingkungan nyata atau elemen berwujud seperti desain toko, seragam, brosur, tampilan website yang memberikan petunjuk tentang kualitas layanan. Ini berfokus pada apa yang dilihat dan dirasakan pelanggan. Baik, itu tadi materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.